Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Ahmad Kim di Trotoar 7 Media. Untuk kesempatan kali ini saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah misterinya. Oke, langsung aja kita perkenalan dengan narasumbernya. Ya. Halo Bang. Halo Bang. Dengan siapa Bang? Bang Resdi. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, semi rungkat. Iya. Untuk kesibukan sekarang apaan aja Bang? Masih konsen aja sih kita berkarya. Kita konten juga. Oh, konten. Oh, jadi punya channel juga? Iya. Bisa tahu channelnya apaan Bang? Nama channel Penatua. Oh, Penatua. Itu berkisah tentang apa? kita podcast horor sih Bang. Oh, podcast horor sih. Kita ada narasinya juga, ada kita ngedatangin narasumber juga. Itu bergabung dengan YouTube udah berapa lama? Kurang lebih hampir 2 tahun Bang. Baru 2 tahun ya. Oh, baru 2 tahun baru. Baru. Bagaimana dengan saya? Iya. Karena belum ngasilin banyak makanya baru. Ya, untuk kesempatan ini Abang kira-kira mau cerita tentang apa? Gue mau cerita pengalaman gue sih Bang ya, waktu gue ngekos di salah satu daerah Banten, yang dimana itu dari awal gue ngekos itu gue juga ngekos bertiga ya, nggak sendiri ya, karena memang gue juga pada saat itu posisinya baru kerja, karena kan namanya orang baru kerja kan budget belum dapat gaji lah istilahnya ya. Masih minta sama orang tua? Masih minta sama orang tua, modal sementara lah. Nah itu gue diteror sama sosok pocong Bang. Nah yang dimana nih sosok ini ternyata pernah meninggal di tempat itu. Ya, oke, cukup deh Bang. Siap. Ya, sebelum kita lanjutkan cerita kita, buat teman-teman yang sudah mendukung channel Trotoar 7 Media, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang untuk belum subscribe, silahkan di subscribe, diaktifkan loncengnya agar selalu dapat berita-berita terbaru dari channel Trotoar 7 Media. Ya, oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja dengan ceritanya. Silakan Bang. Oke Bang. Jadi ini cerita terjadi ini waktu itu tahun 2018 Bang. Yang dimana pada saat itu tuh posisi gue lagi nganggur ya. Gue dapet panggilan kerja di daerah Jakarta Barat. Nah itu di salah satu perusahaan Bang. Dia bergerak di bidang farmasi dan gue di sana ngelamar sebagai marketingnya. Atau bisa dibilang medical representatif Bang ya, marketing farmasi. Nah karena memang gue ada background di sana, ada pengalaman di sana, akhirnya gue ngelamar lagi di sana. Nah setelah gue datang, akhirnya gue psikotes segala macam, alhamdulillahnya gue lulus. Dan di situ setelah lulus baru tuh Bang dijelasin Bang area kerja gue. Yang tadinya gue berpikir gue ditempatin nih sesuai domisili dong. Biasanya kan kayak gitu iya, ya, biasanya sesuai domisili. Nah namun pada saat itu daerah domisili gue nih nggak ada yang kosong. Jadi posisi lagi nggak ada yang vakan lah. Nah ada yang vakan satu di daerah yang lagi dibutuhin itu daerah Banten, daerah Pandeglang Banten. Nah ya gue pikirnya karena posisi gue lagi nganggur, lagi butuh juga duit ya kan, mau nggak mau gue ambil tuh. Gue ambil jauh walaupun jauh. Sedangkan gue dari Bintaro Bang, dari Bintaro ke daerah Pandeglang kan lumayan ya. Nah setelah ACC gue udah sepakat gue mau kerja. Dikasih waktu kapan siap kerja ya gue bilang kemungkinan hari Rabu. Jadi waktu itu tuh gue interview tes kalian hari Senin. Nah hari Selasa kan kosong nih, maksud gue pengen survei dulu tempatnya. Gue pengen survei dulu, datang ke kantornya, perkenalan dulu lah maksud gue. Jadi gue nggak datang utluk-utluk langsung kerja, sekalian gue nyari tempat tinggal. Nah setelah itu gue pulang ke rumah dong. Gue ngomong ke orang tua gue tadi ngelarang Bang buat kerja di sana tuh. Buat kerja di sana. Lu ngapain sih kerja di sana, jauh banget, lu nyari daerah sini aja, kata nyokap gitu kan, kata bokap gua. Ya cuman kata gua, ya memang posisinya lagi ada lowongan di sana, mau gimana lagi. Udah gitu sesuai kantong lah Bang. Lah maksudnya kayak gaji, terus kita dapat sewa kos juga. Maksudnya jadi kita nggak dibebanin buat bayar sewa kos itu dari gaji kita sendiri. Jadi ada uang sewa kosnya lah. Kata orang tua gua, ya udah terserah lu, karena yang ngejalanin lu. Ya udah lu aja terserah lu maunya gimana. Ya udah akhirnya dari situ hari Selasanya tuh gue datang ke TKP, ke kantor dulu yang di daerah Pandeglang sana. Gue perkenalan sama orang kantornya, lumayan sih Bang jaraknya Bang, dari Bintaro ke Pandeglang itu
Kayak pegel dah di motor. Ini pegel dah. Ya akhirnya gue kenalan di sana sama orang kantor. Dan gue tanya wilayah gue rumah sakit mana aja. Nah terus gue di sana juga kan sambil nanya, bang, ini di sini ada mes nggak? Gue sempet nanya gitu. Nah cuman kata orang sana tuh kita nggak dapet mes, kan kita dapat budget buat sewa kontrakan, sewa kos. Ya udah akhirnya gue di situ gue iyain, gue minta tolong lah sama yang udah kerja di situ, senior, bang, bantuin gue nyari kosan nih, lo kan tahu daerah sini. Nah terus ada 2 orang juga nih bang, anak baru juga nih, dia langsung mepet ke gue, boy, lu mau ngekos ya, kata dia. Iya nih bang, jarak rumah gue lumayan, kata gue. Yaudah bareng yuk, kata dia, bareng. Nah dua orang ini ngajakin bareng. Nah gue berpikirnya alhamdulillah dong, ada teman gitu ya. Ada teman, satu ada teman, kedua budget kosan yang harusnya gue ngeluarin sendiri akhirnya kan bisa tanggung bertiga tuh. Bener. Ya kan, udah deh kata gue, udah lu kan udah masuk kerja nih, lu udah free nya kapan waktunya? Ya, ntar abis dari kantor. Jadi kalau di farmasi itu setelah lepas dari kantor itu biasanya sekitar jam 11-an kita udah cabut ke area. Nah yang punya jadwal dokter kan karyawan masing-masing nih, misalkan nih kayak si A, si B, si C yang megang rumah sakit ini, dia lebih tahu nih jadwal dokter nih. Nah si gua kasih tahu aja bang namanya ya, temen gue ini inisial si Udin sama Ali. Nah akhirnya si Udin sama si Ali ini bisa nih kita nih buat nyari kosan dulu nih. Kita nanya ke senior dong, bang lu ngekos daerah mana? Oh di sono no, di belakang rumah sakit ini nih ada kampung, di situ ada kosan biasa banyak, kata dia. Ya kira dari kantor tuh gue langsung ke TKP tuh bang, gue langsung ke TKP, gue nyari tahu nih, nyari di sana. Nah waktu itu tuh gue posisi di TKP itu gue belum tahu nih kosannya senior gue di mana. Jadi ya gue kira pokoknya daerah situ deket kosan senior gue aja. Akhirnya gue cari ke sana sama temen gue nih bertiga nih, gue nyari dapet lah bang. Jadi kontrakannya itu bisa dibilang kayak berderet, ada 4 rumah. Ada 4 rumah, di situ ada tulisannya di kontrakan. Cuman yang ada tulisannya itu 1 pintu doang. Gue kira kan yang 3 pintu ini nih udah keisi dong, ya kan? Karena tulisannya di 1 rumah doang nih. Posisinya itu di jadi 4 ini nih, 1 di pojok. Jadi posisinya kedua dari depan. Itu posisi kosan yang kontrakan yang kosong ya. Di situ kan ada nomor orangnya kan, hubungi siapa-siapanya. Gue telepon tuh langsung sama temen gue telepon. Nggak lama yang punya kontrakan datang. Ya udah akhirnya dibukain pintu, kita ngecek nih. Jadi kontrakan itu dia ada 1 kamar di tengah. Jadi posisinya ruang tamu, di belakang ruang tamu jatuhnya kayak kamar rumah, nggak terlalu besar sih. Terus ada space jalan buat ke arah dapur. Berarti itu kontrakan 3 petak. Dibilang 3 petak tapi ada kamar ya bang ya, kan kalau petak kan yang setahu gua kan sekat doang ya. Dia ada kamarnya. Nah dapurnya juga itu, di belakang dapur itu kayak bangunannya bisa dibilang kayak bangunan dulu gitu bang. Kalau sekarang gue mikirnya ya kontrakan fungsi dibikin jendela gede di dapur itu buat apa ya kan? Iya, buang-buang budget ya kan gitu kan. Cuman gue mikirnya mungkin kepercayaan orang situ buat sirkulasi udara atau gimana gitu kan, kita nggak paham ya, namanya kita cuma mau nempatin kan. Gue sih ngerasa udah ada yang janggal nih bang, kayak kok gue masuk gak nyaman aja ya, maksudnya kayak feeling gue beda aja gitu, kayak perasaan gue udah gak enak. Cuman kata teman gue yang lain, si Udin sama si Ali, udah nih gas aja kan, gas. Udah akhirnya mau gak mau dong, 2 suara lawan 1, salah kalah dong gue. Ya akhirnya gue dealin tuh, gue tanya harganya berapa, harganya cocok, gue PT itu langsung bertiga tuh gue bayar. Nah setelah bayar, emang kapan mau ditempatin, katanya punya kontrakan? Ya secepatnya bu, besok udah mulai kerja soalnya gue. Oh yaudah kata dia kan, yaudah nih kuncinya, dikasih langsung kuncinya. Nah dari situ tuh akhirnya kita tutup pintu lagi. Nah gue belum sempet nanya nih bang, kontrakan kanan kiri sama yang pojok nih ada penghuninya apa enggak? Gue nggak nanya tuh di situ. Ya gue pikirnya memang ada yang ngisi kan, cuman bagian depannya tuh rapi, nggak ada sendal, nggak ada apa. Bisa jadi kan dimasukin ke dalam kan. Ya akhirnya gue cabut ke rumah, gue ngomong sama nyokap gue, bokap gue udah dapet kontrakan nih. Ya udah akhirnya gue kesana bawa baju doang. Gue udah kesana bawa baju, gue berangkat malamnya. Jadi dari situ siang, dari situ tuh gue sekitar jam 1-an, jam 2-an pulang gue ke rumah, istirahat sebentar, packing baju, gue berangkat lagi supaya pas hari pertama gue kerjain di hari Rabu gak telat. Gue nggak telat ya kan. Nah
mereka pun sama nih teman gue nih, si Udin sama si Ali. Jadi dia kalau si Udin ini rumahnya memang nggak terlalu jauh, jadi cuman lumayan lah, intinya lumayan. Nah si Ali ini nih rumahnya Jakarta Barat dekat kantor pusat. Makanya mau nggak mau kan dia ngekos juga kan. Nah dia udah izin ternyata ke atasannya buat packing barang dulu, buat naruh barang ke kontrakan kan. Akhirnya kita ngumpul di kontrakan tuh kurang lebih itu jam 9 bang. Jam 9-an udah pada nyampe di kontrakan. Nah kan tadi kan gue mikirnya, iya ya nggak ada kasur ya, maksudnya kita tidur di ubin ya kan. Nah ternyata tuh si Udin bawa kasur, jadi kayak bawa kasur apa ya, kayak kasur ya kayak kasur lipat gitu lah, modelnya kayak apa ya bahasa, kayak kasur Palembang mungkin bang ya. Jadi dibawa, kata gue ya alhamdulillah nggak usah tidur di lantai ya kan, paling nggak ada penghalangnya sedikit. Kita rapiin barang segala macem, ya akhirnya di situ tuh kita nggak tidur tuh, itu nggak tidur pagi, maksudnya nggak tidur cepet ya, itu habis subuh kalau nggak salah kita tidur. Ya ngobrol-ngobrol dulu lah bang lah, kita nanya-nanya masalah pekerjaan ya kan. Terus lu megang wilayah mana, dokternya kayak gimana, rata-rata kayak gimana. Tidur, bangun lagi jam 6:30-an, jam 7 udah prepare kerja tuh hari pertama. Akhirnya hari Rebonya gue kerja di hari pertama normal tuh bang, lancar, semua lancar. Tadi hari pertama gue nempatin kontrakan juga nih, gue itu di situ gue belum nanya kanan kiri, tapi gue udah bisa ngerasa kayaknya kosong dah pojok kontrakan kanan kiri gue, kayak kosong. Karena pada malam pun itu pas gue tidur pagi itu nggak ada aktivitas di kontrakan sebelah gue. Nah udah tuh akhirnya besok paginya tuh pas gue mau berangkat kerja kan, jadi nggak jauh dari kontrakan gue ada warung kan, gue beli sarapan di situ bang. Gue beli sarapan, gue nanya kan, teh itu kontrakan kosong ya, kata gue. Iya kata dia, kosong, cuman tengah doang tuh ada yang isi, yang tempatan kontrakan gua. Sedangkan dia belum tahu nih gua kontrak di mana, emang tinggal di mana, kata dia. Ya itu di situ, oh yang isi, kata dia gitu kan. Iya gue jelasin tuh segala macem. Udah akhirnya gue cabut kerja ya, gue kerja. Jadi kalau di farmasi itu dia banyak jam senggangnya bang. Jadi kayak misalkan kita nungguin dokter nih, dokter A nih, kita butuh nemuin dokter A jam 1 siang nih misalkan. Nah kita udah keluar kantor dari jam 11-an, kan jeda waktunya banyak tuh, lumayan tuh. Nah jadi bisa ngibrit kemana-mana dah, istilahnya fleksibel banget waktunya. Gue balik ke kosan kan, memang nggak terlalu jauh dari rumah sakit gue yang gue pegang. Gue di situ biasa lah istirahat, rebah-rebahan. Nah cuman jadi hawanya yang gue rasain tuh di saat gue sendiri sama lagi ada bertiga ini beda bang, beda hawanya, kayak gimana gitu, pokoknya bikin gue nggak nyaman banget dah. Nah di hari akhirnya di situ tuh gue cabut tuh, langsung selesai istirahat gue cabut nemuin dokter kerja juga ke tempat kerja gue lah. Udah gue jalan, pokoknya intinya normal beberapa hari. Di hari keempat kalau nggak salah. Nah gue udah balik duluan nih, gue sama si Ali udah balik duluan ke kosan. Nah si Udin katanya nungguin dokter lumayan lama. Yaudah kata gue, yaudah ntar kalau memang lu mau pulang kabarin aja biar pintu gak gue kunci, soalnya jadi kunci kita nggak bikin serep bang, cuma ada satu doang ya kan. Mau nggak mau kan lu main tungguan ya kan. Nah ya udah tuh akhirnya pada saat itu tuh sekitar jam 10:30-an kalau nggak salah, seingat gue ya. Gue lagi main handphone di kasur, si Ali lagi rebah-rebahan ya kan, kata gue. Ternyata dia pules kan, kata gue main handphone, lah bocah pules nih, tadi lagi ngobrol sama gue santai aja. Itu hawa beda banget bang. Nah itu jam 11 sampai jam 11 si Udin gak nelpon gue. Kata gue, ini bocah balik apa kagak ya, soalnya gue juga udah ngantuk bang, gue mau tidur ya kan. Gue masa ya gue nungguin pintu doang. Itu jam 11:30 bang, gue inget banget, jam 11:30 ada yang ngetok pintu, nggak ada manggil, jadi ngetok pintu doang. Gue kira wah si kunyuk nih pulang nih, kata gue, lama banget lagi gue mau tidur ya kan. Akhirnya dari kamar gue masuk ke depan pintu nih, ke ruang tamu nih, buka pintu. Pas gue buka bang, itu yang gue lihat bukan si Udin bang. Pas gue buka, yang gue lihat itu sosok pocong. Itu badannya gede, lumayan tinggi bang. Itu pocong itu, wah anjrit sih kata gue. Di situ gue langsung bengong, gue ngeliatin ke atas, tapi dia ngebelakangin, posisi ngebelakangin. Yang gue inget itu kayak kainnya itu tuh kayak udah bercak-bercak tanah, udah kotor lah istilahnya. Itu dari situ tuh abis gue ngeliat kayak gitu tuh langsung gue nggak sadar. Bangun-bangun itu abis subuh kalau nggak salah, gue dibangunin sama si Ali.
lu ngapain tidur di sini? Gue masih ngekip tuh bang. Nggak apa-apa, tahu gua, kata gua, ngapa gua tidur di sini ya gitu nih. Nah ternyata si Udin nggak pulang. Nah akhirnya di situ tuh gue masih ngekip sendiri. Anjir, gue mikirnya ya, itu tadi gue ngeliat apaan ya semalam ya, bener apa bukan yang gue lihat. Gue masih antara Percaya nggak percaya? percaya gitu. nggak percaya, kayak gue masih sanksi sama apa yang gue lihat secara langsung itu. Udah akhirnya dari situ tuh gue prepare lagi lah, biasa rebahan lagi, berangkat kerja lagi normal. Di tempat kerja ketemu sama si Udin. Nah gue tanya kan, Kunyuk, lu kenapa kagak pulang semalam ya kan? Gue lupa ngabarin gitu. Gue minta anterin kemana gitu kata dia. Dia ada urusan keluarga lah intinya kata dia. Oh yaudah, gue ngambil pusing kan. Nah cuman gue mikirnya besok malam nih, ntar malam nih kalau gue pulang nemuin kayak gitu lagi gimana. Akhirnya gue cerita dong bang, biar gue nggak mendem sendiri kan. Jadi pas keluar kantor kita biasa nongkrong ke warung kopi dulu. Gue ngomong tuh sama Ali sama si Udin, Blay, gue mau cerita nih kata gue. Kenapa ya kata dia. Gue ngomong sama si Ali, lu tau nggak kenapa gue tidur di depan pintu gitu nanya. Ya lu ngapa lah kata dia, tidur depan pintu dibuka, barang pada hilang aja ya kan kata dia gitu. Ya siapa yang mau sih Blay tidur depan pintu gue buka ya kan, siapa yang mau gitu. Emang lu kenapa kata si Ali kan. Gue jelasin tuh, gue ceritain kenapa gue bisa ada di situ. Nah gue bilang kan, gue pingsan, kata gue nggak sadar pokoknya. Gue yang pas gue buka pintu ada yang ketok-ketok pintu, gue kira si Udin pulang. Ternyata yang gue liat pocong. Tai kali kata dia itu kan. Pada nggak percaya bang, dikiranya lu halu lu habis nonton apaan lu ya kan. Ya gue mikirnya ya bodo amat sih, mungkin karena lu belum ditongolin ya mungkin begitu kan. Udah akhirnya gue ngambil pusing, dan gue rasa teman gue dua ini pada berani kan, ya gue ngerasa ke backup lah ya kan. Jadi setakut-takutnya gue masih ke backup lah. Jadi akhirnya gue langsung balik ke area masing-masing, gue lanjut kerja. Nah balik ke kosan normal lagi tuh bang semua, karena lagi lengkap. Singkat cerita di hari ke-8 tuh bang kalau nggak salah, seingat gue ya di hari ke-8, di ke-8 apa ke-7 gitu, gue lagi tiduran nih pada main HP. Gue di kasur gue main HP, si Udin tidur di pojok. Nah gue lagi, si Ali di samping gue, jadi gue dikekep nih 3 orang. Gue sambil main HP, gue sambil rebahan. Gue nggak tahu nih bang ya kenapa ya, maksud gue kok kasur kayak diinjot-injot gitu, kayak diorak-orak. Kata gue nih anjir nih apaan sih kata gue. Gue lihat ke si Udin tidur, gue lihat ke si Ali kayak orang step bang, tau gak orang step, jadi kayak kejang, kayak sambil nunjuk-nunjuk ke pintu. Lu kenapa kata gue bangunin tuh si Udin kan, gue bangun, Blay ini bocah kenapa, gue kira kan kenapa ya, maksud gue namanya kita juga baru pada kenal kan, gue nggak tahu kalau dia punya histori penyakit step atau gimana kan, kita nggak ada yang tahu kan. Nah abis begitu tuh kata gue tenangin, istighfar Blay, kenapa Blay. Si Udin juga bangun kan langsung, lu kenapa Blay kata dia. Oh pokoknya di situ tuh udah nggak karuan dah, dia kayak orang bener-bener kayak gue kira mah sakit ya kan. Nah dari situ tuh nggak lama diambilin minum sama si Udin. Lu minum nih, Bismillah kata dia. Minum, udah mulai relax tuh Bay. Dia udah mulai relax bang, santai, kayak orang abis dikejar-kejar maling gimana sih? Kayak abis maling abis dikejar-kejar warga lah. Ngos-ngosan. Lu kenapa Blay kata gue. Anjir kata dia. Lu kenapa? Ditanya malah anjir gue gitu kan. Lu tadi nggak ngeliat kata dia. Jadi yang dia nunjuk itu tuh ternyata, jadi si Ali ini ngeliat pocong di dekat pintu. Nah makanya dia kayak orang kaget, cuman kayak orang kejang di situ. Nah sedangkan kan pas gua bangun, gua nyadarin dia nih, itu kan posisi kan gua juga ngeliat pintu bang. Itu gua nggak ngeliat ada pocong. Nah di situ tuh si Ali udah mulai panik lah, intinya panik lah. Dia minta balik. Udah sadar ditenangin sama si Udin, sama gue juga gue tenangin, tetap ngotot. Itu kurang lebih jam 1-an tuh dia. Gue tenangin, nggak mau tenang, ngotot tetap mau balik bang. Ya kita nggak bisa nahan ya, namanya orang udah ngotot pengen balik ya. Mungkin itu menurut dia itu pengalaman pertamanya dia kali. Dia paling ibaratnya bikin dia ngedown banget lah, ditongolin namanya kayak gitu kan. Gue tanya lagi tuh sebelum dicabut, lu ngeliatnya kayak gimana emang Blay kata gue.
gede rep kata dia. Jadi menurut penjelasannya si Ali ini, yang dia lihat ini sosok pocongnya tinggi dan badannya agak gemuk, agak gede. Tapi mirip yang waktu itu lu lihat. Gue mikirnya gitu bang, jangan-jangan apa dia ngelihat yang gue lihat, apa nih pocong yang sama ya kan? Kata gue udah di situ udah gue nggak mau ambil pusing. Nah nih bocah tetap cabut. Gue udah tahan, kata gue, Blay, ini masalahnya kan malam. Oke lah, lu digangguin sama nih sosok. Kalau lu cabut, lu kenapa di jalan, mungkin bukan sama sosok yang sama, bisa jadi lu dibegal apa gimana, kan kita nggak ada yang tahu. Bodoh amat kata dia tetap ngotot mau cabut. Ya kita nggak bisa nahan ya bang ya. Dia ngambil baju berapa ini tuh di tas kerja dia lah, dibawa masuk tasnya, dicabut bawa motor. Ya gue tinggal berdua nih sama si Udin. Din, jangan tidur ya kata gue. Ngantuk gue rep kata dia. Tolongin gue apa jangan tidur. Gue jadi suges sendiri bang. Gue jadi takut keliat lagi nih. Takut ditongolin lagi. Takut ditongolin lagi karena posisi si Udin ini kan belum ditongolin nih. Jadi yang ditongolin ini baru gue sama si Ali nih. Si Udin ini masa bodoh bang. Ah lu pada gila lu kata dia. Pada halu lu berdua. Dia karena gue mikirnya ya wajar ya, orang kalau belum nyaksiin secara langsung pasti pikirannya ya kayak gitu ya kan. Ya udah akhirnya nggak lama berselang setengah jam, nggak nyampe setengah jam bang, itu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Gue lagi minta temenin sama si Udin, ngetok pintu lagi, cuman manggil, Blay buka kata dia. Suara si Ali. Nah, pas gue kata gue kalau ketok doang ada suara, gue nggak mau bukain bang, karena gue panik kan, pengalaman gue sebelumnya kayak gitu kan. Gue tahu ada suara, gue buka. Kenapa lu? Ternyata si Ali bener balik lagi. Kenapa lu? Nggak jadi balik? Agak, udah gue mau tidur gue kata dia gitu. Jadi kata dia pas arah mau pulang jalurnya lebih serem bang, itu gelap, pencahayaan minim. Di situ dia panik sendiri kan, mungkin masih suges dengan apa yang dia lihat barusan kan. Akhirnya dia balik lagi. Ya akhirnya alhasil tuh kita sampai pagi nggak ada yang tidur bang. Sampai kita kerja tuh nggak ada yang tidur. Sampai kita kerja nggak ada yang tidur. Ya udah tuh akhirnya berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja mampir nih ke warung teteh nih, warung kopi depan inian gua. Jadi kayak dia jual nasi uduk segala macem lah. Itu jarak 10 meteran kali dari kontrakan gue itu. Gue penasaran bang, yang udah dikasih lihat nih 2 orang nih, yang dikasih lihat 2 orang, gua sama si Ali. Gue penasaran dong, gue tanya, teh maaf nih kata gua, ini kontrakan kosong udah berapa lama ya? Gua nggak to the point, langsung ke sosok. Ya emang kosong bang kata dia. Kata dia emang kosong udah lumayan lama, hampir setahun kurang kata dia. Nah tadinya ada yang nempatin, cuman pada nggak betah, hitungan bulan pada pindah bang. Jadi kayak baru sebulan 2 bulan cabut, sebulan 2 bulan cabut gitu. Nah teteh pernah dengar nggak teh kenapa alasannya pada nggak betah di sana gitu? Kata si teteh ini ya nggak tahu sih gue mikirnya dengan jawaban si teteh yang ngomong ya nggak tahu sih dengan intonasinya dia, kalau gue pribadi bang ya, gue ngerasa kayak ada something nih yang disembunyikan sama dia nih. Jadi kayak secara langsung dia nggak mau ikut campur sama urusan yang ada di kontrakan itu. Ya gue penasaran dong. Teh jujur aja apa teh kata gue. Enggak ada apa-apa. Di situ baru gue jelasin tuh, gue sama si Ali ngelihat sosok pocong itu. Nah akhirnya di situ tuh teteh baru cerita bang. Gue ngomong ditongolin baru dia mau cerita. Ya, mungkin dibuka sama dia. Iya mungkin kalau gue ngomong nggak ditongolin nggak mungkin mau cerita dia. Dengan catatan mungkin takutnya gue cabut kali ya. Gue jelasin ke dia nggak jelasin tuh akhirnya. Jadi di tempat yang gue tempatin ini dulu nih, di kontrakan yang posisi gue isi ini, dulu tuh pernah ada bapak-bapak yang kontrak di situ. Kontrak di situ dia sendirian bang. Dia sendirian. Dia orang mana ya, gue lupa waktu itu si teteh ngomong dia orang dari mana gitu, pokoknya ngerantau lah. Nah posisinya itu dia sakit bang, ya mungkin karena sanak saudaranya jauh nggak ada yang ngerawat, dia sendiri juga. Nah sampailah dia meninggal di situ, meninggal di kontrakan itu. Nah cuma meninggalnya karena apa ya, yang si teteh tahu mah cuma sakit, tapi faktanya seperti apa gue nggak tahu ya. Karena gue mikirnya kalau orang cuma meninggal karena sakit minim deh bang kemungkinannya ya, sampai gentayangan ya. Walaupun bisa dibilang dalam Islam itu orang udah mati ya mati ya, maksudnya kayak nggak bisa lo ada urusan lagi di dunia. Mungkin korinnya lah bahasa orang awamnya.
Oh di situ tuh gua nggak ngambil pusing kan, udah ketahuan pernah ada yang meninggal di kontrakan gua, bapak-bapak itu namanya Pak Diding bang, Pak Diding. Nah terus gue tanya lagi dong, ya udah teh, sekarang saya tanya lagi nih teh, alasan ini kontrakan kosong kenapa gitu, yang lain pada kosong. Ya tadi ya pada nggak betah. Nah alasan nggak betahnya kenapa? Gue makin kerucutin bang ya pertanyaannya. Gue makin kerucutin di situ, si Tete akhirnya ngebuka. Nah jadi penghuni kosan yang sebelumnya nih, penghuni kontrakan yang sebelumnya nih yang pada penuh itu tadi penuh mulu bang. Terus selalu diisi nggak pernah kosong. Nah semenjak ada kejadian si Pak Diding meninggal di situ, nah yang warga kontrakan ini pada diteror katanya dengan sosok yang sama seperti yang gue lihat ya. Nah jadi di situ itu tuh pocong, dan bukan cuma di lingkungan kontrakan gue doang, bukan di kontrakan gue doang. Jadi di radius berapa meter gitu, pokoknya warga sekitar tuh sering diganggu sampai heboh teror di kampung itu tuh pocong Pak Diding. Nah jadi nggak ngerti ya dibilang mati secara mengena penasaran, tapi kalau kata si Tete meninggal sakit ya. Kalau meninggal secara wajar kalau kata si Tete. Iya, secara wajar. Tapi dengan apa yang disaksiin warga seolah-olah kayak mati dibunuh bang, kayak orang mati penasaran kan, kayak masih nggak terima ya, maksudnya kayak masih pasti gentayangan kan istilahnya. Nah akhirnya di situ tuh barulah kejawab semua pertanyaan gua, alasan kenapa nih kontrakan pada kosong. Ternyata ulahnya ini nih, pocong Pak Diding ini nih. Nah gue mikir kontrakan udah bayar sebulan ya kan, kalau gue cabut sayang duit belum tentu bisa di refund nih. Gue remukin sama yang lain, sama si Udin juga. Si Udin masih ngotot, mitos itu mah mitos, karena dia belum nyaksiin. Nah kan ibaratnya walaupun gue sama si Ali udah nyaksiin, si Udin belum, dia tetap ngotot mau di situ bang. Kata dia mah enak, adem, udah sini aja adem. Udah juga kalau kita nyari kontrakan lagi kan belum tentu langsung dapet. Udah gitu kan budget juga udah masuk di sini, kata dia gitu kan ya. Udah akhirnya udah dah, gue mau nggak mau ya, karena temen bertahan dulu. Nah singkat cerita akhirnya gue rutinitas kerja seperti biasa. Nah singkat cerita itu di pas 2 minggu kalau nggak salah, gue pas 2 minggu gue ngontrak di situ, pas 2 minggu gue posisi lagi ngumpul juga tuh bertiga rame-rame. Nah si Udin bilang nih, ngopi yuk depan, kata dia. Suntuk banget di dalam, lu bosan, kata dia. Ya udah dah, kata gue. Itu jam berapa tuh? Itu pulang kerja bang, gue masih jam setengah 11-an. Jam setengah 11-an pokoknya udah di rumah, udah santai lah istilahnya. Kita ngajakin ngopi kan. Itu memang posisi kampungnya bisa dibilang kampung sepi ya enggak, tapi kalau udah di atas jam 9 itu sepi. Jadi kayak daerah-daerah puncak mungkin bang ya, kayak jam 9 malam nih pintu udah pada ketutup semua, udah nggak ada yang main di luar gitu. Nah jam segituan akhirnya si Udin ngajakin ngopi kan. Kata gue, kebeneran nih gue juga lapar nih, kata gue. Masak mie lah akhirnya. Gue masak mie, kelar bikin mie, sambil bikin kopi nih, bocah bertiga sama gue di dapur. Kopi lah kita di depan kontrakan ya. Jadi ini kontrakan gue nih kan berderet nih bang, ada 4 kontrakan. Nah gue posisinya kan di kedua dari depan. Jadi kita di depan nih, di jalan aksesnya lah istilahnya, di jalan akses ke kontrakan pojok gitu. Gue makan lagi santai, gue makan sambil nonton HP nih, gue nonton YouTube aja waktu itu tuh, gue nonton YouTube. Nah si teman-teman gue yang lain pada sibuk lah, pokoknya pada main handphone juga. Dari situ tuh kita nggak ada kayak percakapan, nggak ngebahas apa-apa, sibuk masing-masing. Cuman intinya kita ngopi di tempat yang sama, di momen yang sama, cuman kehidupan masing-masing, jadi intinya gitu kan. Nah gue lagi makan mie, si Udin ngelihat bang, di kontrakan pojok itu kayak ada asap. Itu ada asap putih. Itu asap itu keluar dari tanah atau kayak lewat gitu? Kalau yang menurut keterangan si Udin ini kayak tiba-tiba nimbul. Oh tiba-tiba ada ya? Tiba-tiba nimbul, cuman kayak dari yang tadinya kayak asap rokok ngambang gitu, lama-lama kayak lebih jelas nih, lebih padat nih bentuknya nih. Rep, itu apaan di pojok, kata dia, asap. Ya gue mikirnya santai aja bang ya, namanya di kampung ya kan, mungkin ada yang nabun ya, segala macem lah. Cuman kalau dipikir lagi, ya selama kita di sini belum ada sih yang nabun malam-malam kan. Gue nggak ngeliat, pokoknya gue masih konsen, handphone, makan, ya kan. Si Ali ngeliat juga,
Blay, apaan itu, kata dia. Penasaran bang, gue nengok kan, Indomie gue taruh tuh, motor kan pasti udah di dalam semua kan. Gue longok, ya akhirnya Indomie gue taruh dulu, gue fokus, apaan ya? Tapi dilihat lama-lama ngebentuk. Iya. Lama-lama ngebentuk, yang tadinya asap kayak cuman gumpalan gak jelas, ngebentuk. Dan bentuknya itu kurang lebih kayak sosok yang pernah gue lihat di awal bang. Bentuknya kayak pocong. Di situ gue mulai tegas ya kan. Udin kabur, ya auto panik semua bang. Kabur semua. Lari itu gue kabur. Pokoknya pilih handphone langsung gue tarik, gue kabur semua. Itu posisi lumayan jauh, itu jarak berapa ratus meter ada pos security, pos kamling lah istilahnya. Sampai di kampung kan pasti ada kayak pos ronda istilahnya. Nah di situ ada bapak-bapak, ada 3 orang lagi pada main catur. Ya. Ditanya gua, Pak, Numpang ngaso gitu kan. Lu pada dari mana? Kata dia kan bahasa Sunda sana. Dari mana emang pada istilahnya? Udah pak, nggak apa-apa kata gua. Gua ngaso dulu kan, ngaso, ngilangin napas lah, ngap-ngapan. Nah itu posisi si Udin udah nyampe duluan di situ bang. Nah dari situ tuh si Udin juga mungkin nggak ngasih tahu ke bapak-bapak ini ya. Udah akhirnya kita udah ngaso, dikasih minum tuh sama si bapak-bapak itu yang di pos ronda, dikasih minum, dibikinin kopi. Mengapa? Kata dia, emang kenapa gini. Barulah gue jelasin semua bang, gue jelasin segala macam. Ya akhirnya dikasih tahu juga sama orang yang ada di pos itu, si bapak-bapak yang ada di pos itu. Jadi kontrakan gue ini nih memang sering ditongolin itu sosok. Nah jadi yang gue bilang sempat geger di warga sekitar itu benar. Gue kira kan si Teteh cuman halu atau gimana ya kan. Nah ternyata kata si bapak-bapak ini benar. Nah akhirnya dari situ ya gue nggak berani bang pulang bang ke kosannya, ke kontrakan. Makin nggak berani pulang gue. Jadi nggak sampai 1 bulan dari situ. Gak nyampe gue, akhirnya gue nggak jadi balik ke kontrakan. Gue masih ngaso di pos ronda. Gue bilang, gue udah capek banget ini, namanya malam-malam bang, lari-larian lu, ngap ya kan. Apalagi besok kerja lagi kan. Nah akhirnya telepon lah senior gue, bang kontrakan di mana? Sini. Ternyata dia kontrakannya nggak jauh dari kontrakan gue, nggak ibaratnya nggak terlalu jauh lah dari pos ini nih, yang pos security ini nih, pos kamling ini. Bang, gue numpang sana ya, kata gue. Yaudah mari, kata dia. Lagi bakar-bakar juga nih ya. Jadi dia di kosannya itu lebih enak dia bang. Kontrakan tuh kurang lebih ada 10 pintu, pada ngumpul semua. Isi semua itu. Pada isi semua. Jadi udah gitu pada ngumpul semua, anak muda semua kan, pada pekerja semua kan. Akhirnya gue bertiga lari ke sana. Ayo sini gabung, kata dia. Gabung dulu tuh gue sama yang penghuni kontrakan yang lain kan. Gabung. Bang kenapa lu kemari, kata dia. Kan gue nyeker bang. Lu pada kagak pakai sendal, kata dia. Ya mau gimana, kata gue, ntar bang gue ceritain. Udah istirahat sono ke dalam, kata dia. Kalau nggak sini gabung, kata dia. Udah gue milih istirahat dong. Gak lama gue istirahat, ini senior gue masuk dong ke dalam rumahnya, ke kontrakannya. Emang kenapa Blay, kata dia. Gue ceritain tuh akhirnya gini. Ya udah biasa itu mah, kata dia. Ternyata kata dia udah biasa bang. Dan gobloknya yang bikin gue kesel sama dia ya, lu nggak ngasih tahu dari awal. Nggak ngasih tahu dari awal kalau di situ tuh pernah ada kejadian. Dan kenapa senior gue bisa tahu? Jadi sebelumnya di kontrakan tempat gue ini ada beberapa penghuni kan. Nah penghuni yang diteror sama sosok pocong Pak Diding ini sebagian pindah ke kontrakan dia. Nah jadi booming di sana juga. Jadi pada cerita di sana juga ya kan. Ya udah hasil ya makin gak berani gue tinggal di situ. Udah akhirnya gue putusin pagi cabut nih, kita mesti cabut nyari kontrakan lagi. Akhirnya pada saat itu tuh gue dianterin sama senior gue pas pagi nih. Ini kurang lebih jam 7-an tuh bang. Jam 7 kurang lah, jam 7 kurang. Gue balik ke kontrakan. Dan anehnya bang ya, kan kontrakan pas malam itu pas gue tinggalan pintu kebuka. Nah pas gue balik lagi nih pagi nih, pintu ketutup. Alhamdulillahnya ya, gue nggak tahu itu siapa yang nutup pintu kontrakan gue karena motor kan posisi ada di situ semua, ya kan? Mungkin kalau kebuka ya maling atau gimana gue nggak tahu ya. Dan alhamdulillahnya juga barang-barang di kontrakan gue aman semua. Nah untungnya gitu kan. Nah dari situ tuh gue langsung packing tuh bang. Gue tungguin sama senior gue, Udin sama si Ali, packing, bebenah. Nah jadi gue sekalian berangkat mau kerja, cuman barang-barang udah gue rapin semua. Gue titipin di rumah kontrakannya senior gue ini. Jadi barang-barang gue drop di sana dulu, gue cabut. Intinya di hari itu juga gue cabut dari kontrakan itu bang. Nah,
Alhasil gue cuman bertahan selama 2 minggu sih di situ. Setelah gue dapet kontrakan baru, itu juga dicariin sama senior gue, alhamdulillahnya aman bang, aman kurang lebih. Gak ada kejadian-kejadian aneh? Gak ada. Itu yang gue bingung, kata gue, yang harusnya gue nyari kontrakan biar bisa istirahat nyaman ya kan, ya malah kayak gitu sih. Anjir banget sih kata gue, gila. Cukup sekali aja sih gue, menurut gue ya dapetin momen yang kayak gitu sih. Alhamdulillah setelah itu tuh ya normal bang, sampai kurang lebih tuh setahun gue kerja di situ. Akhirnya gue udah bosan juga bang, gue orangnya bosenan bang. Gue setahun kerja di situ, cabut lah, capek jadi budak korporat ternyata ya kan. Akhirnya gue berhenti kerja di situ, gue ngerintis usaha dah tuh. Kalau gue bang ngeliat hal begitu, gue langsung cabut hari itu juga. Pengennya begitu bang, kalau gue pengennya begitu. Cuman kan karena gue posisi yang ngisinya nggak sendiri, bertiga, ada 3 kepala nih. Jadi mau nggak mau kan gue mesti ngeramukin bareng, karena kan duitnya masuk duit bertiga, bukan duit gue doang. Itu sih alasannya kenapa gue tahan-tahan mau cabut ya. Mungkin kalau gue pakai duit sendiri di hari pertama gue ditongolin, gue cabut bang. Itu. Ya, makasih bang ceritanya. Siap bang. Ya demikianlah cerita dari Abang Refdi. Cerita ini kalau menurut gue ya sangat serem ya, kalau gue yang ngalamin hal kayak gini. Ya mungkin gue pada saat itu gue langsung cabut, langsung pulang, gue pack langsung barang-barang gue. Ya sebelum kita tutup acara ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel Trotoar 7 Media, silakan di subscribe, terus diaktifkan loncengnya biar dapat notifikasi terbaru dari channel Trotoar 7 Media. Dan silakan share sebanyak-banyaknya agar para penikmat-penikmat cerita-cerita horor dan cerita-cerita mistis bisa menikmati bersama ya. Dan juga kalau mau main atau mampir ke channelnya Bang Refdi, itu bisa langsung ditonton di Tenatua, bisa di subscribe juga, bisa di share juga. Dan juga kalian yang punya pengalaman mistis dan ingin berbagi di channel ini, bisa menghubungi langsung di Instagramnya di bawah ini. Ya, cukup demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.